Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala sirajan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal kitab wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Sadaqallahu Rasulullah fima qala au kama qala. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kepada hadirat ilahi Rabbi yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semuanya, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman bayangan menuju zaman terang benderang, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan selain berpuasa. Ada ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, dan salah satunya adalah menolong orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan secara berkelompok
satu sama lain saling membutuhkan. Kita pasti bergantung dan membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian pula sebaliknya, orang lain pasti membutuhkan bantuan kita. Sikap saling membantu sangat dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Membiarkan saling membantu sesama manusia merupakan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolonglah kalian dalam menyelesaikan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong bantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar senantiasa saling tolong menolong dalam hal positif dan melarang segala bentuk tolong menolong dalam hal negatif, seperti permusuhan yang pada akhirnya akan mendatangkan dosa dan madarat. Tolong bantulah salah satu cara bekerja sama yang sering kita lakukan dan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Muslimin muslimat rahimakumullah, kehidupan dunia itu diibaratkan seperti permainan sepak bola. Misalnya, bisa diilustrasikan seperti permainan sepak bola yang mana harus dimainkan oleh banyak orang. Tidak mungkin dimainkan oleh diri kita sendiri. Sehebat apapun Anda, tidak bisa menyelesaikan semua hal dengan seorang diri. Rumah tangga, sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya. Sehebat apapun Anda, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Besar maupun kecil peranan dia pasti memiliki peran yang Anda butuh kepada kehadiran Anda. Namun sebaliknya, sekuat apapun Anda melakukan semua urusan, besar maupun kecil, hingga yang besar, karena itu adalah salah satu kebersamaan umat Islam. Ta'awun, sebagaimana tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahu membahu kerjasamalah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah bahu membahu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena kebersamaan adalah sumber kekuatan. Wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu, hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan kitabullah, dengan agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan pernah sekalipun kalian itu bercerai-berai. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaknya kalian senantiasa patuh dan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada pemimpin kalian. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tanaza'u fatafshalu, janganlah sekali-kali kalian berselisih bersilang, bertabrakan, berbenturan, karena dengan demikian kalian akan ditimpa fasa kehancuran. Kegagalan karenanya seluruh komponen umat, ahli agama, juru dakwah, ekonom, dan ahli budaya, semuanya harus bersama-sama bahu membahu. Begitupun dalam kelompok yang lebih sempit, sesama ahli dakwah, sesama juru dakwah harus
bahu-membahu. Tidaklah kita mendengar bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ketika keduanya diutus untuk pergi ke Yaman untuk menjadi juru dakwah di negeri Yaman. Beliau berpesan yang indah betapa pentingnya para ahli dakwah, juru dakwah, bahkan seluruh komponen umat Islam untuk mengilhami dan menghayatinya. Beliau menyatakan wa ta'awana wa la tahtarifa yassira wa la tu'assira. Katanya, mudahkanlah dan jangan dengan sengaja jadikan urusan orang itu semakin susah. Wa basyira wa la tunaffira. Sampaikan kabar gembira dan jangan pernah sekali-kali menjadikan umat benci dan menjauh berlari dari agama Islam dengan sikap yang kaku dan akhlak yang buruk, dengan tutur kata yang kasar, dengan sifat yang tidak simpatik. Basyira wa la tunaffira. Dan janganlah kalian menjadi penyebab menjauhnya umat dari agama Islam. Allah telah jauh-jauh memberikan peringatan ini dan mengatakan, walau kunta faddan ghalidul qalb la faddu min haulik. Kalaupun itu faddan, kaku, keras, bengis, ghalidul qalb berarti berhati keras, tidak punya perasaan, tidak lembut hatinya, apa yang terjadi? La fadlu min haulik. Maka umat bakal berlari dari sekitarnya, tidak akan ada yang mengikutinya. Padahal dakwahnya Rasulullah SAW itu benar. Adapun kalau beliau keras, bengis dan sebagainya, niscaya pasti tidak akan ada yang mau mengikutinya. Muslimin muslimat rahimakumullah, bentuk kerjasama juga bisa diaplikasikan oleh anak-anak didik kita di sekolah. Adanya suatu lembaga OSIS tidak akan bisa berjalan kalau hanya ketuanya saja yang menjalankannya. Semua visi misi yang sudah direncanakan dari awal tidak akan terrealisasi kalau kerjasama tidak diterapkan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesannya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan juga kepada sahabat Muaz, wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua bahu membahu, tatawwu', saling melengkapi. Jangan hanya membanggakan kelebihan sendiri, mengabaikan potensi saudara kita. Namun potensi Anda gabungkanlah dengan potensi saudara kita. Potensi saya digabungkan dengan potensi Anda. Kelemahan saya ditutup dengan kelebihan Anda. Kelemahan Anda ditutupi dengan kelebihan saya. Dengan demikian kita menyadari masing-masing dari kita untuk pandai menghitung dan mengenali potensi diri dan juga potensi saudara kita, serta pandai mengakui kelemahan diri sendiri dan memaafkan kekurangan saudara kita. Dengan demikian kita akan bisa menjadi satu teamwork, satu tim kerja dakwah dan pejuang kebenaran yang saling melengkapi. Kalau kita bersatu padu, masing-masing dari kita juru dakwah, mengenali potensi diri, sehingga di sanalah kita berkarya dan mengenali kelemahan diri sendiri, sehingga kita bisa menyerahkan, mempercayakan kepada orang yang pandai dalam bidangnya. Jangan memaksakan diri. IT serahkan kepada ahli IT, ilmu serahkan pada ahli ilmu.
Ekonomi serahkan kepada pakar ekonomi. Sosial kepada ahli sosial. Bahkan pendidikan serahkan kepada lembaga pendidikan. Dan dagang serahkan kepada ahli perdagangan. Dengan demikian, seluruh umat memiliki kontribusi dalam kemajuan agama Islam. Memiliki kontribusi masing-masing, merasa bahwa Islam adalah agama kita bersama, bukan agama diri kita sendiri, bukan agama Anda seorang. Setiap orang menyadari bahwasanya dia memiliki peran, memiliki tanggung jawab untuk membela, untuk memperjuangkan, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu padu, janganlah pernah bercerai-berai. Wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Karena kalau kalian tanaza'u bercerai-berai akan terjadi pasal kegagalan. Dan kalau telah terjadi kegagalan, maka akan terjadi kehancuran, kemunduran, dan kekalahan. Bentuk kerjasama juga pernah disampaikan dalam Quran surat Yusuf ayat 47 dan ayat 48. Kisah tentang Nabi Yusuf dan juga Raja Mesir. Nabi Yusuf kala itu menghimbau agar rakyat Mesir untuk menanam gandum secara baik selama 7 tahun berturut-turut. Semua hasil panen selama 7 tahun itu haruslah disimpan dalam bentuk gabah agar tak membusuk. Kemudian bagaimana? Rakyat Mesir bahkan diminta hanya mengambil gandum untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga saja. Intinya mereka semua itu diminta untuk berhemat. Nabi Yusuf pun menjelaskan simpanan gandum itu akan berguna nanti saat masa-masa sulit tiba selama 7 tahun. Sebab semua gandum akan habis dan hanya sebagian dari gandum yang disimpan itulah yang bisa dijadikan benih untuk kembali bercocok tanam saat kondisi kembali membaik. Pemerintah Mesir pun mengikuti imbauan Nabi Yusuf. Raja Mesir bekerja keras agar semua rakyat melaksanakan imbauan utusan Allah itu. Alhasil, rakyat Mesir selamat dari bahaya kelaparan yang mengintai. Ada juga kisah kerjasama antara ulama dan umara yang berujung khianat. Juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Ayat ini memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membacakan kisah ulama Yahudi yang khianat pada Nabi Musa. Ulama Yahudi itu bernama Bal'am bin Ba'ura. Ia diperintahkan Nabi Musa untuk menyebarkan agama Yahudi daerah yang bernama Madian. Sesampainya di sana, Bal'am mendapat sambutan yang sangat ramah dari Raja Madian. Bahkan Bal'am disediakan tempat tinggal yang lengkap dengan semua perabotan dan seorang pembantu. Tujuan sang raja adalah membiarkan Bal'am beristirahat terlebih dahulu sebelum melaksanakan perintah Nabi. Namun Bal'am ternyata terlena dalam pelukan kemewahan. Ia berubah pendirian. Alih-alih menyebarkan ajaran Nabi Musa, ia malah mengikuti agama Raja Madian. Pada ayat 176 itu dijelaskan bahwa ulama bisa saja hidup berkecukupan, tapi jika ia meninggalkan pendiriannya atas agama Allah,
maka ia telah mengikuti hawa nafsu semata. Orang itu seperti anjing penjaga rumah, disuruh apa saja selalu menjulurkan lidah dan mengikuti dengan setia segala perintah tuannya. Penjelasan dari tafsir Quran surat Al-A'raf. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari dua kisah tadi? Dengan adanya kerjasama, semua permasalahan pasti bisa terselesaikan. Bahkan tadi rakyat Mesir tidak jadi kelaparan karena kontribusi yang bagus, kerjasama yang bagus antara Nabi Yusuf dengan Raja Mesir. Muslimin muslimat rahimakumullah, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bangkit, untuk berdiri, untuk menyadari dan saling melengkapi, sehingga kita semua bisa berkontribusi bersama-sama memperjuangkan, membela, menegakkan agama Islam yang kita cintai ini, dan juga terus memperjuangkannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa sebentar lagi akan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.